Indonesia juga menjadi korban di kurikulum kedua 1970-1975. Kita bangsa yang besar dengan ratusan juta penduduk hanya menjadi pasar. Kita hanya menjadi market yang diserbu 8 penjuru angin dari seluruh dunia. Kita menjadi bangsa konsumen. Apakah kita menjadi lebih bodoh dari keledai yang akan jatuh keempat kalinya ketika era Indonesia Emas 2020-2045 disongsong? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema besar kita adalah Indonesia Emas 2045. Kalau tarik mundur 100 tahun berarti 1945. Dunia pasca Perang Dunia Kedua memang patternnya itu mengalami pergantian kurikulum setiap 25 tahun. Remuk. Untuk memahami persoalan ini, kita harus sadar bahwa Indonesia itu berada dalam lanskap besar di kanvas dunia. Ya, tapi kita harus memiliki kesadaran sejarah dan memahami geopolitik untuk melihat Indonesia 2045. Dari sini, imajinasi Indonesia Emas itu terbentuk. Ada banyak bangsa, ada banyak negara, ada banyak tantangan. Masing-masing bekerja sama. Dengan iramanya, dengan kepentingannya. Dialektika ketiganya terus mendinamisasi perkembangan peradaban, khususnya jika kita motret dunia sejak Perang Dunia Kedua sampai sekarang dan proyeksi kita sampai 2045 bersamaan dengan 100 tahun kemerdekaan kita. 1945 adalah momentum kemenangan kekuatan kolonialis, kekuatan komunis dan sosialis yang semuanya bersatu melawan fasisme dunia. Berdirilah PBB, Amerika, Inggris, Prancis, China jadi pemenangnya. Lalu ada keinginan membuat tatanan baru dan negara-negara yang remuk akibat perang atau karena negara jajahannya menang perang. Indonesia dari Belanda, Vietnam dari Prancis, India 1948 itu dari Inggris dan seterusnya. Kita mulai kuartal pertama, 25 tahun 1945-1970. Memang masih ada konflik bersenjata, ada perebutan kekuasaan, ada kudeta. Tapi semuanya didorong oleh perebutan sumber daya alam. Ada diktator dijatuhkan, kudeta, revolusi, perang saudara, dan seterusnya. Itu mewarnai dunia awal-awal setelah 45. Konflik dengan keterlibatan negara-negara besar seperti kudeta Presiden Muhammad Mossadegh di Iran 1953 yang digulingkan oleh rezim Muhammad Reza Pahlavi. Tapi kan Reza Pahlavi juga digulingkan oleh revolusi yang dicetuskan oleh Ayatullah Ruhollah Khomeini 1978 atau 77, 78 sepertinya. Presiden Guatemala, Jorge Fico, dan seterusnya. Setelah negara-negara baru menyatakan merdeka atau digulingkan kudeta, negara-negara besar tadi tetap membutuhkan sumber daya mereka. Dibuatlah skema negara besar butuh sumber daya alam, negara-negara lainnya butuh pembangunan. 25 tahun pertama negara-negara eks penjajah. Inilah yang bermuara pada perebutan sumber daya alam, konflik di mana-mana. Saat itu ekonomi mulai dibangun dan 1965 Indonesia mengalami situasi yang sama.
Lalu masuk paruh kuartal kedua, kurikulum kedua. Katakanlah 1975, 1995. Dunia perlahan sadar atau tidak sadar mengalami perubahan kurikulum. Pertumbuhan ekonomi tidak lagi bersandar pada sumber daya alam, tapi industri pabrikasi, manufacture. Disinilah Jepang dan Jerman yang hancur saat Perang Dunia Kedua, bangkit ekonominya dengan industrialisasi yang besar-besaran, sehingga seluruh dunia membutuhkan barang-barang mereka. Peristiwa Malari 1974 muncul karena penolakan atas membanjirnya produk-produk Jepang. Kalau saya nggak salah ingat waktu itu Perdana Menteri Fukuda datang dan terjadi pembakaran ban di Jalan Tamrin dan Sudirman, Jakarta. Ditangkaplah Harriman Siregar dan kawan-kawan. Ekonomi dunia terus bergerak. Negara-negara yang minim sumber daya alam membuat pabrik-pabrik yang memenuhi kebutuhan dunia. Otomotif, consumer goods, food beverage, kebutuhan rumah tangga, infrastruktur, dan seterusnya. Produsen barang adalah orang kaya. Dulu pemilik sumber daya alam yang besar adalah orang kaya. Kemudian dunia beralih setelah kurikulum kedua. Siapa yang memproduksi barang, maka dia rules the world. Kurikulum ketiga dimulai 1995 sampai 2020. Dunia mulai mengubah pola ekonominya. Tidak lagi berbasis sumber daya alam, tidak lagi berbasis manufacture, tapi pemenangnya adalah siapa yang paling jago melakukan financial engineering, rekayasa keuangan. Mulailah gegap gempita, muncul pasar modal di mana-mana, bursa efek, saham digelar, semua masuk IPO, Initial Public Offering, semua turun bursa, mengambil dana yang besar, dan disitulah ilmu-ilmu financial engineering bergemuruh. Siapapun yang punya kemampuan rekayasa finansial tanpa berkeringat, tanpa menggali nikel, batu bara, migas, tanpa buat mobil, tanpa buat TV, nggak perlu buat kulkas, bisa kaya raya. Amerika, Inggris, dan negara-negara Teluk, Qatar, Dubai, termasuk juga negara-negara seperti Cina dan India agak di bawahnya. 1997 kita Indonesia kena dampak dari rekayasa keuangan yang dimainkan oleh para pemain-pemain besar ini. 1997 ketika kurikulum baru baru berganti, Indonesia terpukul. Di mana-mana pergantian kurikulum sejak awal memang selalu membawa korban. Ahli-ahli financial engineering menjadi orang terkaya di dunia. Sebutlah Warren Buffett, George Soros, kemudian Charlie Munger. Semuanya menjadi raksasa yang menggerakkan secara dahsyat ekonomi. Charlie Munger ini Berkshire. Di luar itu ada raksasa-raksasa lain. Raksasa yang terbesar sekarang adalah BlackRock. Ada 100 triliun dolar Amerika perputaran uang di dunia dalam bentuk M1 atau uang kartal atau uang cash. Dari 100 triliun itu 60 triliunnya, 60%-nya itu hanya dikuasai 17 perusahaan. Dari 17 perusahaan itu, BlackRock menguasai 60%-nya. Selebihnya Berkshire, Quantum Fund milik George Soros, dan seterusnya. Dunia luar biasa berubah. Tanpa kita sadar, kita jatuh untuk kali yang ketiga akibat pergantian kurikulum. Lalu 2020 kita masuki
Dan alhamdulillah kita masih sehat. Karena saat itu ada booster yang menendang ini. Itulah COVID-19. Pandemi membuat dunia freeze, tak bergerak. Tapi di sisi lain, aktivitas manusia didata. Kemanapun kita bergerak, ada datanya. Kita pun masuk era data krasi. Kalau istilah Noval Harari, kita menjadi makhluk data. Kita masuk ke era data krasi. Homo datum, manusia adalah makhluk yang sesungguhnya bisa didata dengan satuan-satuan kuantitatif. 2020 sampai 2045, di mana Indonesia menuju mestinya kegemilangan sebagai bangsa, adalah saat kurikulum data raya atau big data digelar. Data raya istilah yang dikemukakan oleh Martin Suryajaya, anak muda, pengajar filsafat di Riyarkara. Kita pun menjadi homo datum. Indonesia menjadi korban di kurikulum pertama, 45-1970. Indonesia juga menjadi korban di kurikulum kedua, 1970-1975. Kita bangsa yang besar dengan ratusan juta penduduk hanya menjadi pasar. Kita hanya menjadi market yang diserbu 8 penjuru angin dari seluruh dunia. Kita menjadi bangsa konsumen. Lalu memasuki kurikulum ketiga, memasuki kurikulum berikutnya, 1970-1995, kita pun menjadi korban. Keledai pun akan menertawakan kita, karena hanya keledai yang jatuh ke lubang yang sama kedua kalinya. Kita sudah ketiga kalinya. Apakah kita menjadi lebih bodoh dari keledai yang akan jatuh keempat kalinya ketika era Indonesia Emas 2020-2045 disongsong? Tanpa visi dan imajinasi, kita akan kembali jatuh. Karena itu, dari pengantar saya awal tadi, tanpa penguasaan sejarah, tanpa penguasaan terhadap geopolitik, maka kita menjadi bangsa yang tidak tahu apa-apa, tidak pernah diperhitungkan di pentas dunia, dan tidak akan menyumbang apa-apa bagi peradaban. Apakah kita punya modal untuk masuk Indonesia Emas? Kita punya 3 kekayaan. Pertama, keanekaragaman hayati, flora, fauna, kita nomor 1 di dunia. Sosiokultural, kita nomor 2 di dunia. Nomor 1-nya Papua Nugini. Dan kita masuk dalam 5 besar dunia, memiliki keanekaragaman mineral. Tapi sekali lagi, tanpa imajinasi, maka bangsa kita tidak bergerak kemana-mana. Kita sibuk berenang dalam kolam yang kecil yang bernama Indonesia, tanpa membawa kita kemana-mana, tanpa mengubah apa-apa. Imajinasi menurut Albert Einstein itu lebih penting ketimbang ilmu pengetahuan. Ketika apel jatuh di pangkuan Isaac Newton menemukan hukum gravitasi. Tapi ketika apel jatuh di pangkuan Albert Einstein, dia
menemukan hal lain selain gravitasi, yaitu adanya waktu yang melengkung. Ketemulah rumus E sama dengan MC pangkat 2 yang mengubah banyak hal secara sangat fundamental. Sekali lagi, kalau ditarik ke persoalan Lampung, ketika data menjadi segalanya, ketika dunia menjadi satu kesatuan yang sangat dekat, kita bertetangga secara sangat dekat dengan bangsa manapun akibat kemajuan teknologi informasi, kita sekali lagi mendapatkan manfaat sekaligus musibah kalau kita miskalkulasi terhadap zaman yang bergerak, dunia yang berubah sangat cepat, dan teknologi yang menjadi secepat cahaya. Apa yang kita persiapkan untuk menyiapkan Indonesia emas tanpa imajinasi dan tanpa kesadaran sejarah serta nihil dalam pemahaman geopolitik. Mungkin ini pengantar dari saya. Nanti para peserta